Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Karangputih. Saya dari program studi Hukum Ekonomi Syariah dan semester 7. Nah, yang dimana di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian, fungsi dan tujuan dan keberadaan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Nah, yang dimana dalam memahami sosiologi hukum, maka tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mengenai hukum itu sendiri. Nah, oleh karena itu, dalam pembahasan materi bab kedua, di dalam buku bahan ajar kita ini, kita uraikan secara singkat, jelas mengenai pengertian hukum, tujuan, fungsi, asas, dan keberadaan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Penyajian materi ini sangatlah penting, sebab yang dimana mustahil dapat dimengerti dan dipahami kajian dari sosiologi hukum tanpa terlebih dahulu diketahui dan dipahami apa itu hukum, dan apa itu fungsinya hukum, dan apa tujuan hukum, dan bagaimana keberadaannya sebagai ilmu pengetahuan. Nah, yang dimana pengertian hukum, manusia adalah makhluk sosial yang oleh Aristoteles disebut sebagai zoon politison. Dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, maka setiap individu membutuhkan interaksi dengan individu lainnya, antara individu dengan kelompok masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya, yang di dalamnya terdapat berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lainnya, sehingga dibutuhkan suatu aturan yang mengatur agar tercipta ketertiban dan kedamaian di dalam suatu pergaulan masyarakat. Nah, aturan yang didasari pada kontrak sosial dalam sebuah sistem masyarakat itu dikenal atau disebut dengan hukum. Yang dimana kata hukum itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu hukum atau tunggal, ahkam atau jamak, yang berarti undang-undang, ketentuan, keputusan, atau peraturan. Nah, yang dimana juga ada hukum menurut dari dalam bahasa Inggris, yang dimana law itu di dalam bahasa Belanda, dan juga ada di dalam bahasa Jerman, yaitu Recht, dan yang bermakna aturan. Nah, yang dimana menurut terminologi, yaitu menurut Black Law Dictionary, hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan, bertindak, atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali dan mempunyai kekuatan sah yang bersifat mengikat, atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi. Dan juga ada yang menurut Webster Complex English Dictionary, yaitu hukum adalah sebuah peraturan tingkah laku dalam suatu komunitas terorganisasi sebagai yang ditegakkan oleh yang berwenang. Adapun definisi hukum seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu itu hanyalah salah satu bentuk dari konkret dari hukum, atau bisa disebut sebagai hukum sebagai secara sempit atau secara aturan. Nah, yang dimana pada prinsipnya hukum ini bersifat universal, atau bisa kita katakan yaitu berkembang sesuai dinamika yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga hukum menjadi dinamika yang terjadi dalam masyarakat itu menjadi tatanan permasalahan yang selalu muncul seiring terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Hukum ini pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yang dimana hukum ini ada secara tertulis dan ada secara tidak tertulis. Dan hukum tertulis itu adalah yang itu berupa dengan undang-undang
atau peraturan perundang-undangan. Yang dimana juga peraturan perundang-undangan ini sebagai hukum tertulis baru kemudian ada setelah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Sedangkan hukum yang berkembang dalam masyarakat atau hukum yang tidak tertulis terus berkembang sesuai perubahan sosial masyarakat. Oleh karena itu muncul ungkapan bahwa hukum selalu tertinggal atau hukum lebih lambat pergerakannya dibandingkan dengan perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, peraturan atau restrigil adalah usaha mengeksplisitkan hukum dalam penataan masyarakat oleh otoritas negara. Peraturan itu sifatnya lokal dengan yurisdiksi teritorial dari otoritas itu. Hukum tidak sama dengan peraturan. Hukum lebih luas maknanya dari peraturan, atau peraturan merupakan manifestasi dari hukum. Nah, mungkin selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menurut dari yang pertama dari Hugo Grotius, yang dimana hukum adalah suatu aturan moral yang sesuai dengan hal yang besar. Atau hal ini berarti dalam pandangan Grotius, hukum haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang benar agar dapat dikatakan sebagai hukum yang baik. Dan yang kedua itu menurut Hans Kelsen, yang dimana hukum adalah suatu pihak memaksa terhadap perilaku manusia. Hukum adalah norma primer yang menetapkan sanksi-sanksi. Dan yang ketiga yaitu menurut Roscoe Pound, yang dimana hukum bermakna sebagai tertib hukum yang mempunyai subjek, hubungan individual antara manusia satu dengan manusia lainnya, dan yang dimana perilaku individu yang mempengaruhi individu lain atau memengaruhi tata sosial atau tata ekonomi. Sedangkan hukum dalam makna kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan atau tindakan administratif mempunyai subjek berupa harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu atau kelompok-kelompok manusia yang memengaruhi hubungan antara mereka dan menentukan perilaku mereka. Nah, dan yang keempat, menurut Friedrich Karl von Savig, hukum adalah sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan negara secara diam-diam. Nah, yang dimana yang kelima yaitu menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam sebuah masyarakat yang bersangkutan. Dan yang keenam yaitu menurut Algra, hanya undang-undang yang memberikan hukum telah lama ditinggalkan. Secara menyeluruh dapat dikatakan bahwa sebagian besar aturan undang-undang diterima sebagai hukum. Dan yang ketujuh, yang terakhir yaitu menurut Gustav, yang dimana hukum itu merupakan satu unsur budaya. Seperti unsur-unsur budaya yang lain, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkret manusia. Nilai itu adalah salah satu nilai dalam kehidupan. Nilai itu adalah yang dimana nilai keadilan. Hukum hanya berarti sebagai hukum jika hukum itu merupakan suatu perwujudan keadilan atau sekurang-kurangnya merupakan suatu usaha ke arah terwujudnya keadilan. Dan selanjutnya yaitu tujuan hukum, yang dimana Sudikno Mertokusumo itu mengemukakan bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Sedangkan menurut Sujono, tujuan hukum diadakan untuk dibentuk membawa misi tertentu, yaitu
keinsafan masyarakat yang dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendali dan pengubah agar terciptanya kedamaian dan ketentraman masyarakat. Konsepsi kedamaian bertindak tidak ada gangguan ketertiban dan juga tidak ada kekangan terhadap kebebasan. Maksudnya ada ketentraman atau ketenangan pribadi. Dalam pergaulan hidup manusia yang hidup secara bersama tentu menghendaki adanya ketertiban. Di sisi lain, manusia secara individu selalu menginginkan adanya kebebasan yang mengarah kepada ketentraman atau ketenangan pribadi. Dan selanjutnya yaitu di dalam literatur dikenal 3 teori tentang tujuan hukum. Yang pertama yaitu teori etis, yang kedua teori etilitis, dan yang ketiga yaitu teori gabungan ataupun campuran. Dan selanjutnya fungsi hukum, yang dimana hukum itu sendiri terbentuk dan dibentuk oleh salah satu kelompok atau masyarakat atau suatu badan hukum atau negara secara umum berfungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dan keteraturan masyarakat. Dan yang kedua, hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial baik secara lahir maupun batin. Dan yang ketiga, hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena fungsi mempunyai daya mengikat dan memaksa. Selanjutnya yaitu asas-asas hukum, yang dimana asas hukum adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasi beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum. Asas mengandung makna sebagai dasar atau pedoman yang menjadi kebenaran yang menjadi pokok dalam pendapatan dan berpikir. Di sini ada beberapa asas peraturan perundang-undangan di mana asas setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang setelah diundangkan dalam lembaran negara. Dan asas non retroaktif, yaitu suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut. Dan selanjutnya lex specialis derogat lex generalis, yang dimana undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Baik, mungkin hanya sampai situ saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.